Jumlah kasus virus corona atau COVID-19 di Indonesia terus meningkat setiap harinya. Pemerintah pun harus memastikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat, mulai dari beras hingga obat-obatan, dapat tercukupi dengan baik. Berikut perbincangan kami dengan Wakil Ketua Umum DPP Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, Sarman Simanjorang. Kasus virus corona atau COVID-19 di Indonesia semakin meningkat setiap harinya. Pemerintah pun telah menambah masa darurat wabah virus corona hingga 29 Mei mendatang. Lalu bagaimana dengan stok bahan pangan di Indonesia, khususnya di wilayah DKI Jakarta? Saat ini telah bersama saya Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, Sarman Simanjorang. Halo Pak, apa kabar? Sehat, semangat terus. Alhamdulillah ya Pak ya. Pak, ini kan wabah virus corona masih terus menghantui ya Pak ya, khususnya di Indonesia korban semakin banyak yang positif terjangkit virus corona. Lalu kalau untuk stok bahan pangan sendiri di Jakarta ataupun di seluruh Indonesia secara nasional ini seperti apa Pak? Jadi kalau secara umum kita lihat ya secara nasional ketersediaan pangan itu masih normal dan mencukupi ya. Tapi di Jakarta yang perlu memang ada satu perhitungan yang cermat. Karena Jakarta ini menjadi barometer daripada fluktuasi harga-harga pokok pangan. Karena Jakarta dan sekitarnya 98% itu pasokan pokok pangannya itu berasal dari luar, baik untuk lokal maupun import. Jadi artinya bahwa memang kita berharap bahwa ketersediaan pangan terutama kita dalam waktu tidak terlalu lama ya, 1,5 bulan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Diharapkan memang bahwa pemerintah harus dapat memastikan bahwa ketersediaan pokok pangan ini pada posisi yang sangat-sangat tersedia, bahkan berlimpah. Oke, kalau saat ini total mungkin ketersediaan beras atau bahan pokok lainnya sejauh ini sudah berapa banyak sih Pak? Nah, jadi kalau di Jakarta ya, kemarin kita melihat Pak Presiden kita, Pak Jokowi langsung melakukan sidak ke gudang Bulog. Jadi beliau ingin memastikan apakah data-data di atas kertas itu dengan fisiknya itu sama. Ya, jadi kalau di Jakarta sendiri kemarin sudah disampaikan oleh Bulog ya, dan juga perusahaan BUMD DKI Jakarta, Cipinang Food Station, bahwasanya di Jakarta itu sudah ada 320.000 ton stok pangan, khusus beras. Artinya dari sisi beras itu sudah pada posisi yang cukup lah, ya, aman lah. Itu sampai berapa waktu ke depan tuh Pak kira-kira? Itu sampai bulan-bulan Mei sampai bulan Lebaran itu mencukupi. Oh, itu mencukupi. Itu sudah mencukupi. Tapi kan dalam hal ini pokok pangan kita bukan hanya beras. Ya, bagaimana dengan gula? Bagaimana dengan minyak goreng? Bagaimana dengan daging? Ya, daging ini ada 3 nih. Ada daging ayam, ada daging sapi, ada daging kerbau, ya. Bagaimana dengan telur? Bagaimana dengan buah-buahan misalnya. Jadi ini harus betul-betul dihitung secara cermat oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian. Kebutuhan sejauh ini warga DKI Jakarta dan sekitarnya ini kebutuhannya berapa banyak sih Pak terkait dengan bahan pokok itu? Ya, emang fluktuasi ya. Jadi misalnya katakanlah mungkin seperti daging. Daging itu di Jakarta itu per hari itu hampir 160 ton loh. Itu per hari ya. Karena di samping untuk konsumsi masyarakat juga kan konsumsi industri-industri yang berkaitan dengan usaha. Hotel, restoran, kafe, kemudian juga catering, belum lagi warung-warung Padang. Ya, apalagi kita tahu Jakarta itu hanya di malam hari penduduknya 9,6 juta. Tapi di siang hari dia mencapai 12.500.000. Jadi hampir 2 juta lebih ya dari daerah penyangga Jakarta itu bekerja di Jakarta dan itu makan tiap hari. Jadi konsumsinya memang sangat-sangat tinggi. Makanya saya juga Mbak Nurul sudah meminta juga dari dulu bagaimana supaya Jakarta itu diberikan suatu kuota khusus. Di Jakarta ini kan ada 3 BUMD yang bersentuhan dengan pokok pangan, yaitu Cipinang Food Station. Inilah yang mengelola pendistribusian berbagai seperti beras terutama, kemudian minyak goreng, tepung, bawang misalnya, gula misalnya. Ya, itu selama ini BUMD yang fokus untuk stabilisasi harga. Kemudian juga ada Pasar Jaya dan terakhir ada Dharma Jaya.
yaitu untuk daging. Tapi sejauh ini kalau dari penglihatan Bapak sendiri, kebutuhan pokok ini kita masih bisa nggak sih Pak dicukupi dari produk-produk lokal, kayak misalnya dari petani-petani yang tadi Bapak sebutkan, daerah-daerah seperti DKI Jawa Barat, lalu juga Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah Sumatera, atau apakah kita harus segera impor sesegera mungkin untuk mencukupi kebutuhan pangan? Tentu kalau kita dari APSI ya, pedagang ya, dengan semangat nasionalisme kita, tentu kita pasti mengutamakan daripada produk lokal. Import itu adalah alternatif terakhir. Nah, makanya saya katakan ini datanya kan ada di Kementerian Pertanian. Ya kan, misalnya musim panen itu kapan? Apakah itu bawang, apakah buah-buahan, apakah gula sekalipun misalnya. Ini kan pemerintah yang tahu musim-musim panen itu kapan. Nah, jadi sehingga pemerintah kan udah punya angka dia. Ya, kalau musim panen kita misalnya berlimpah, berarti kan tidak perlu impor. Jadi kalau memang betul-betul harus diimpor, ya waktunya harus pas. Jangan misalnya sudah harga bergejolak, baru dikasih impor. Nah, itu datangnya barangnya terlambat. Kemudian kita biasanya untuk memulihkan katakanlah psikologi pasar itu juga makan waktu. Kalau untuk obat-obatan sendiri saat ini kondisinya seperti apa Pak? Karena kemarin sempat dari Ikatan Dokter Indonesia mengatakan bahwa bahan baku obat di sejumlah wilayah ini sudah mulai menipis karena wilayah yang emang negara-negara khususnya yang biasanya diimpor dari negara-negara tersebut ini agak kesulitan. Kalau dari Bapak sendiri seperti apa? Iya, memang dampak virus corona ini ya betul-betul ya menekan dan memporak-porandakan seluruh sendi-sendi ekonomi ya, dan itu bukan hanya industri, semuanya sudah kena. Mulai dari mana lagi? Pariwisata kita. Kita bicara pariwisata, turunannya sudah ada. Hotel, restoran, kafe, itu sudah travel, ya itu sudah tertekan habis. Transportasi kita, transportasi udara kita, ya dengan pembatasan penerbangan dari satu negara ke negara lain, ya angkasa pura, itu juga pengelola bandara itu sudah tertekan juga. Ya kan, belum lagi angkutan darat kita, logistik kita, angkutan laut kita, impor yang menurun, itu semua sudah kena. Perdagangan kita lihat sekarang ini pusat-pusat perbelanjaan di Jakarta sudah turun hampir 50%. Ya kan, perkantoran-perkantoran dengan bekerja di rumah misalnya, ya kan, otomatis transaksi transportasi tidak jalan. Makanan mereka, ya teman-teman kita pedagang-pedagang makanan minuman juga udah sangat menurun. Nah, jadi apalagi misalnya kalau industri farmasi kita. Industri farmasi kita ini masih banyak tergantung terhadap bahan-bahan baku impor, terutama dari Tiongkok. Gitu. Jadi ya ini sesuatu yang sangat-sangat ya kita harus rasakan, kita harus terima. Nah, memang dari 2 minggu yang lalu kami juga sudah memberikan suatu statement juga supaya pengusaha-pengusaha kita, kemudian juga yang bersentuhan dengan bahan baku yang katakanlah mungkin tidak bisa dari Tiongkok, itu juga harus mencari alternatif lain dari negara lain. Dan pemerintah juga sudah merespon, sebenarnya sudah memberikan stimulus, yaitu memberikan keringanan pajak kalau itu di luar daripada negara-negara Tiongkok. Oke, Pak, terakhir nih Pak. Hingga saat ini kan pemerintah belum memutuskan apakah akan melockdown secara nasional atau tidak. Nanti kalau misalnya memang ternyata pemerintah akan melakukan lockdown secara nasional, lalu persiapan apa aja sih Pak yang harus dilakukan, terutama dari segi kesiapan bahan pangan kebutuhan pokok masyarakat? Iya, jadi ini sesuatu pilihan sulit bagi pemerintah ya. Ya bagi kita juga, bagi dunia usaha ya juga pasti juga akan semakin tertekan ya apabila memang lockdown itu diberlakukan. Tapi ini semua kembali kepada pemerintah, karena bagaimanapun ini semua kan juga untuk keselamatan bersama. Tapi kalau memang itu sesuatu yang alternatif terakhir yang harus dilakukan, pemerintah harus mempersiapkan opsi-opsi, strategi-strategi, ya, terutama menyangkut daripada kebutuhan pokok pangan kita. Jadi ketika lockdown itu diberlakukan pada posisi yang mereka bisa jalankan, ya. Jadi ini harus kita jaga. Jadi dari sisi kesiapan masyarakat, yang kedua juga dari sisi kesiapan ekonominya kita juga, ya, bagaimana mengantisipasi kebutuhan
daripada masyarakat kita. Oke, baik. Terima kasih Pak Sarman Simanjorang atas waktunya untuk berbincang dengan Jawa Post TV. Ya baik pemirsa, demikian perbincangan kami dengan Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia Sarman Simanjorang, Nurul Khotimah, Agus Sofyan, Jawa Post TV.